sebuah simfoni kata hati disadari, merasa sama kalbuku dalam hati ada satu. Berbeda dua yang sama.
MPD MM. Yang kami hormati Ketua MKKS SMA Kabupaten Penajam Pasir Utara, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Zarkani, MPD. Yang kami hormati Ketua MKKS SMA Kota Banjarmasin, Ibu Dr. Anda Haja Nailah, MPD, dan semua kepala sekolah SMA Kota Banjarmasin beserta undangan. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 7 Banjarmasin, Bapak Haji Arusliadi, MPD. Yang kami hormati guru dan staf tata laksana SMA Negeri 7 Banjarmasin, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul pada hari ini, Senin, tanggal 7 Februari tahun 2022, bertempat di SMA Negeri 7 Banjarmasin dalam rangka acara kunjungan kerja MKKS SMA Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur tahun 2022. Salawat dan salam selalu dipanjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini, yang akan diawali dengan pembukaan, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian pembacaan doa, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, selanjutnya penyampaian presentasi tentang SMA Negeri 7 Banjarmasin, kemudian akan ditutup dengan penyerahan cenderamata. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Azahra Sugiarto, akan membantu acara ini sampai dengan selesai. Baik, untuk mengawali kebersamaan kita pada hari ini, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Saudari Davina Lourdes Rahel. Hadirin dimohon berdiri.
Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dhani Adi Sapitri SPD. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semua yang saya hormati untuk memimpin doa. Mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk mengambil berkahnya acara kita pada hari ini. Bagi yang beragama non-muslim agar menyesuaikan, dan bagi agama Islam mari kita awali untuk membaca surah Al-Qur'an Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qawmil zalimin. Wa ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa seluruh orang-orang yang telah mendahului kami. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kelancaran dalam acara kami pada hari ini, dan berikanlah petunjuk ridho-Mu pada kegiatan kami pada hari ini. Mudahkanlah segala urusan kami, lancarkanlah segala urusan kami, kabulkanlah ya Allah segala hajat-hajat kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qadri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan kita dengarkan sambutan dari tuan rumah kita, Kepala SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kepada Bapak Haji Arusliadi MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Koordinator Pengawas SMA SMK Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Ridi MI. Yang saya hormati dan kami banggakan
Ketua Rombongan MKKS SMA MA Kabupaten Penajam Pasir Utara yang hal ini dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Balikpapan dan Penajam. Selamat datang Bapak dan Rombongan. Yang saya hormati Ketua MKKS SMA MA Kabupaten Penajam Pasir Utara Bapak Dr. Haji Ahmad Jarkasi BPD. Mohon maaf tadi salah sebut karena tulisannya, mohon maaf tulisan saya tadi yang salah. Beserta rombongan dari Kabupaten Pasir Utara, selamat datang di Kota Banjarmasin, selamat datang di SMA 7 Banjarmasin. Yang saya hormati Ibu Ketua MKKS SMA Kota Banjarmasin, Ibu Dr. Dahlia Naila MPD. Yang saya hormati pengurus Ketua atau yang mewakili Ketua MKKS SMA Kabupaten Banjar, Ibu Min. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA MA Kota Banjarmasin dan juga Kepala SMA Banua Kabupaten Banjar dan Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata laksana yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Berkat rahmat, taufik, hidayah dan nikmat sehatlah alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang kita bisa melaksanakan pertemuan yang luar biasa alhamdulillah, yang dari pagi tadi disambut dengan guyuran hujan, mudah-mudahan menjadi rahmatan lil alamin bagi kita semua. Salawat dan salam juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami banggakan, pertama-tama tadi kami alhamdulillah kami ucapkan selamat datang pada Bapak Ibu rombongan yang dari ibu kota negara baru Indonesia Nusantara, Bapak ya, di Banjarmasin. Nah ini luar biasa, kami sangat bangga menjadi salah satu tujuan dari Bapak Ibu di Banjarmasin. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan terima kasih atas berkenannya mampir di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Sebenarnya SMA Negeri 7 Banjir dulunya di pinggiran Bapak Ibu, di pinggiran. Jadi kotanya waktu awal-awal dulu di daerah Mulawarman, SMA 1, SMA 2, SMK 1, SMP 1 dan sekitar itu. Pal 7 ya, Pal 5 ini dulu pinggiran. Nah, tapi alhamdulillah dengan perkembangan zaman, jalan raya ini luar biasa, maka kami menjadi di tengah, alhamdulillah. Jadi itu. Kemudian SMA Negeri 7 Banjarmasin didirikan tahun 1973 yang bernama SMPB 28. SMPB 28 ini urutan ke-28 se-Indonesia. Kemudian pada tahun 1985 berubah menjadi SMA, karena waktu itu 6 lalu urutannya menjadi 7. Jadi SMA 7. Demikian sekilas. Bapak Ibu yang berbahagia, tidak banyak yang kami sampaikan itu. Kemudian nanti mudah-mudahan Bapak Kepala Cabang nanti bisa memfasilitasi kami, insya Allah akhir bulan ini kami akan berkunjung ke daerah Kaltim, Bapak. Mudah-mudahan ya. Cuman ke Penajam ini mungkin pas pulangnya, Pak. Jadi kalau dilihat skidulnya itu pas di Balikpapan hari Jumat nanti. Mohon bantuan, nanti kami mungkin ingin melihat juga salah satu SMA di Balikpapan, Bapak. Mohon bantuan Pak
kantor. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kami mohon izin ini karena ada anak-anak kami yang beberapa orang terpapar, jadi seminggu ini kami istirahatkan, jadi PJJ, makanya agak sunyi Bapak Ibu. Jadi sudah izin dengan kabin kurikulum untuk pelaksanaan PJJ. Bapak Ibu yang berbahagia, itu saja pengantar dari saya. Kemudian dari tim Wakar nanti akan menyampaikan proses diseminasi ke-7 Banjarmasin. Kira-kira demikian. Selamat datang dan selamat bersilaturahmi kita. Silakan nanti kalau ada saran yang jawab silakan Bapak Ibu. Jadi demikian. Kalau ada salah kata, kemudian ada penyambutan kami yang kurang, mohon maaf tadi Bapak, kami tadi di depan dengan batuk menyambut tahu-tahu Bapak rombongan sudah keluar samping, jadi mohon maaf sekali lagi. Itu saja kira-kira. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya akan kita dengarkan sambutan dari Ketua MKKS SMA Kabupaten Panajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Silakan kepada Bapak, dipersilakan. Oke, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Koordinator Pengawas ya, Bapak Edi, kemudian Bapak Ketua KKS Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Ibu Naila ya, Ketua KKS Kota Banjarmasin, kemudian Pak Kepala SMA 7 Banjarmasin, serta Bapak-Bapak Ibu sekalian dari FKKS Kota Banjarmasin dan seluruh hadirin yang berbahagia, terutama keluarga besar SMA 7 Banjarmasin yang telah menerima kami dengan baik. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bersama-sama bisa bersilaturahmi, menjalin keakraban, kekerabatan di antara kita, karena kita ini masih satu tanah. Jadi sebaiknya keakraban silaturahmi itu sering-sering kita lakukan, bagaimana halnya yang kita laksanakan pada hari ini. Salawat dan salam kita aturkan pada Nabi kita dan besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan pada hari pembalasan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya dan lihat susunan acara itu tidak ada, tadi sambutan dari tuan rombongan itu kok tiba-tiba ada gitu loh. Maka saya sudah syukur alhamdulillah tapi tiba-tiba dirawat ya. Tidak apa-apa lah ya. Bapak-bapak sekalian, kami dari MKKS SMA Kabupaten Panajam Utara, saya selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1. Jadi di Kaltim itu ada namanya Kepala Cabang. Kepala Cabang ada 6, dari cabang 1, cabang 2 sampai dengan 6 cabang di Kalimantan Timur itu. Jadi masing-masing cabang itu ada yang membawahi 2 kabupaten kota, ada juga yang cuma 1. Kemudian di sana juga ada yang tipe A dan tipe B. Jadi kalau yang
kawasannya luas, itu tipe A. Jadi 3 cabang itu tipe A, 3 cabang tipe B. Kenapa dibuat cabang? Karena itu untuk kepanjangan tangan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Sebagainya tadi sudah saya sampaikan. Jadi untuk membantu masyarakat berurusan apabila masyarakat membutuhkan itu tidak perlu sampai ke ibu kota provinsi. Misalnya dari jauh-jauh tidak usah sampai ke Banjarmasin, ya, tidak usah, cukup di cabang Dinas Pendidikan itu. Misalnya yang paling urgent itu setiap hari dilakukan masyarakat itu pengesahan ijazah SMA, SMK atau SNB yang dari luar kota itu bisa dicabang. Kemudian mutasi siswa itu juga nggak usah sampai ke provinsi, cukup di cabang saja. Kemudian diantaranya lagi yang baru-baru ini kita laksanakan yaitu tentang tes guru P3K. Jadi berkas-berkas yang perlu dikumpulkan itu tidak usah masing-masing itu berduyur-duyur ke provinsi, cukup di cabang-cabang yang mengantar ke provinsi, itu salah satunya. Karena Kalsel dengan Kaltim itu beda. Kalau Kalsel kan di dalam peta itu kan kecil sekali kan Pak, tapi Kaltim itu kan luas ya. Walaupun luas tapi penduduknya juga yang daerah-daerah luar perkotaan itu juga masih jarang. Kondisi geografis itulah yang mengharuskan di Kaltim itu dibentuk cabang dinas. Bapak-bapak sekalian, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami dari PPU. Jadi kami ini Panajam Pasir Utara itu biasa disingkat PPU, Pak. Jadi PPU, jadi Panajam Pasir Utara, jadi Kabupaten PPU. Yang pertama yaitu Kepala SMA 1 itu tolong berdiri Pak Jamaluddin, beliau Kepala SMA Negeri 1. Kemudian Pak Ali Roga, Kepala SMA 2. Pak Budi Santoso, Kepala SMA 3, beliau ini yang dekat dengan calon IKN, sekolahnya dekat calon IKN, ada di Kecamatan Sepaku. Kemudian Pak Hadi Supraitno, ya, ini perbatasan antara PPU dengan Kabupaten Pasir. Jadi kalau yang ini yang paling dekat itu beliau. Kemudian Ibu Hartini, Kepala SMA 5, satu-satunya cewek cantik yang saya bawa ke sini. Dan beliau ini asli orang Kalsel, jadi tidak asing lagi. Kemudian Pak Halim, Kepala SMA 6 PPU. Kemudian Kepala SMA 8 Pak Haji Ahmad Jarkasi, beliau sekaligus Ketua MKKS SMA Kabupaten PPU. Dan beliau ini juga orang asli dari sini, dari Kalsel, yang menyumbangkan ya tenaga pikirannya untuk Kaltim dan sekaligus mencari hidup di Kaltim. Kemudian Pak Fatah, Kepala MA, jadi Madrasah Aliyah itu gabung MKKS-nya jadi satu dengan SMA karena di sana MA negerinya juga baru satu. Kemudian selanjutnya Pak Sumarno, Kepala SMA IT. Ini beliau yang paling dekat. Kalau Pak tadi SMA 3 itu agak jauh, tapi ini Pak Marno, Pak Ici itu yang paling dekat dengan IKN, calon IKN sekarang ya. Bapak-bapak sekalian, tujuan kami rombongan MKKS datang ke Kalsel ini yang pertama adalah menjalin silaturahmi di antara kita, karena kita ini satu tanah ya, satu tanah, kita coba dekatkan silaturahmi dan menjalin kerjasama. Kemudian yang kedua, kita menimba ilmu. Karena apa? Karena di Panajam Pasir Utara itu Kabupaten Pamekaran. Jadi secara mutu pendidikan kemudian juga sekolah itu memang masih minim ya. Jadi kita bersilaturahmi, kemudian saling menimba ilmu. Siapa
siapa tahu apa yang ada di sini kelebihannya kita bawa ke sana, kita terapkan. Seperti kami tadi pagi sudah di SMA IT UPA itu bagus sekali pengelolaannya, dan hal-hal yang positif itu kita akan bawa ke sana. Kemudian kenapa kok ke sini? Yang kedua, karena selama ini kita ini studi banding, studi pembelajaran, apalah istilahnya itu, intinya itu juga itu. Selama ini kan yang kita tuju pasti Jogja, kemudian yang kita tuju itu di Malang, kemudian yang kita tuju itu di Sumatera, di Palembang dan sebagainya, ya. Kenapa yang saudara kita yang dekat di sini kok tidak ada terjalin silaturahmi kan gitu loh? Padahal kita jalan darat aja bisa, ya kan? Kemudian banyak hal di Kalsel ini yang bisa kita petik. Di antaranya kita sekalian ya religiusnya di Kalsel ini kan luar biasa, jadi kita bisa berziarah, mendatangi makam kita, kemudian kita secara agama lah gitu, bisa memantapkan pengetahuan kita tentang agama. Kemudian ada tradisionalnya itu kan tidak ada di tempat lain seperti yang di pasar terapung dan sebagainya. Maka dari itu, ayo kita sekali-kali ke tetangga kita, ke teman kita yang ada di Kalsel, dan itu hari ini terlaksana. Mudah-mudahan jalinan kerjasama ini antara Kaltim dengan Kalsel ini akan terus terjalin. Dan tadi dari Pak Kepala SMA 7 ya berencana akan silaturahmi ke Balikpapan. Silakan dan kami sambut dengan baik. Nanti silakan aja berkirim surat ke kami, Pak. Nanti kami akan minta kepala sekolah MKKS untuk menyiapkan segala sesuatunya. Ya, bahkan itu SMA 7 atau MKKS, Pak, yang ke sana. SMK 7 aja, SMA 7 aja. Oh iya, tidak apa-apa, nanti kita minta sekolah yang akan dituju, nanti kami tentukan mana yang perlu dikunjungi. Dan tadi harapan kami nanti singgah-singgahlah ke tempat Pak Jarkasi itu ya kan, akan jalanan aja itu. Pak Jarkasi itu jalanan, kemudian Pak Jamal itu di pinggir jalan. Jadi SMA yang ada di BU itu pinggir jalan semua, Pak. Jadi kan jalannya dari pasir sampai ke menuju ke pantai itu kan pelabuhan itu kan satu aja jalannya BU itu, lurus saja, kecuali yang belok ke sana yang rencana IKN itu yang lain dari yang lain ya. Jadi yang lain itu satu jalan aja, pinggir jalan semua ya kan, satu arah aja, bisa disinggahi beberapa sekolah yang ada di situ. Kalau mau melihat kondisi IKN ya silahkan, tapi mohon maaf IKN itu sampai sekarang baru ramai di medsos, jadi secara realnya itu memang masih berupa hutan. Tapi ya karena itu sudah disahkan dan undang-undangnya juga sudah disahkan, insya Allah dalam waktu dekat akan luar biasa pembangunan yang ada di IKN ya. Mudah-mudahan anak cucu kita bisa menikmati. Kalau kita mungkin sudah banyak yang pensiun ya, jadi kita bisa menikmati anak cucu kita. Mudah-mudahan bisa mengambil peran apa yang ada di IKN tersebut. Bapak-bapak, ibu sekalian, mungkin itu yang kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas sambutan penerimaan kepada kami di SMA 7 ini khususnya, dan di Kota Banjarmasin pada umumnya, dan sekaligus di Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya. Dan kami mohon maaf apabila di dalam kunjungan kami, silaturahmi kami ini ada hal yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi Pak SMA 7 tidak pantun, saya juga gak pantun, gak enak nanti. Terima kasih
Hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan kita dengarkan bersama penyampaian presentasi tentang SMA Negeri 7 Banjarmasin yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Haryanta MPD. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Rombongan beserta seluruh rombongan dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, Bapak Koordinator Pengawas, Bapak Kepala MKKS Provinsi Kalimantan Selatan, serta Ketua MKKS Kota Banjarmasin, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah di Kota Banjarmasin dan hadirin seluruhnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama perkenalkan saya turut memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bersilaturahmi di Aula SMA Negeri 7 Banjarmasin untuk bersama-sama saya dengan Ibu Haji Aning diminta oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan SMA Negeri 7 Banjarmasin. Bapak Ibu, sebelumnya mohon maaf, mungkin apa yang akan kami sampaikan ini juga tidak terlalu jauh berbeda dengan sekolah-sekolah Ibu kalian, tapi inilah yang kami lakukan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Bapak Ibu, apa yang kita lakukan di sekolah ini berawal dari salah satu visi yang sudah disepakati oleh seluruh warga sekolah. Jadi seluruh warga sekolah menghendaki lulusan kita ini menjadi siswa yang berakhlak mulia, kemudian berkarakter, berliterat, serta memiliki keterampilan yang diperlukan pada abad 21 4C. Nah, inilah visi kami, visi besar kami yang sudah disepakati oleh seluruh warga sekolah. Nah, dari situlah semua program-program sekolah mengacu ke arah sana terkait dengan kegiatan yang akan kami lakukan. Nah, kami mengambil moto yang ada tertempel di badge anak-anak ini, di lambang anak-anak ini adalah improving knowledge for the excellency for character building. Artinya kurang lebih meningkatkan ilmu pengetahuan yang didasari dengan terbentuknya karakter yang kuat, karakter yang baik. Jadi ini sebenarnya moto ini sudah lama, mulai dari pendahulu kami. Moto ini sudah diciptakan, jadi kita tinggal meneruskan. Ini kita mandang moto ini masih relevan dengan apa yang digariskan oleh kementerian, sehingga masih kita pertahankan tentang moto ini. Nah, dari visi tersebut kita memecah menjadi kegiatan yang lebih operasional lagi, yaitu mengembangkan sikap toleransi. Jadi kita di SMA 7 Bapak seluruh agama itu ada, mulai dari Hindu, Buddha, Kristen, Islam, ya semuanya ada. Jadi tenaga gurunya pun kita lengkap ada semuanya. Bahkan yang agama Buddha dan agama Kristen Protestan ini adalah ASN atau PNS di tempat kita. Yang lainnya untuk yang Kristen, tadi yang Katolik ya yang PNS, yang Kristen sama yang Hindu ini masih tenaga GTT provinsi. Nah, ini kemudian juga kita berusaha menumbuhkan budaya literasi, kemudian pembelajaran diarahkan ke 4C, kemudian menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat. Nah, inilah lingkungan sekolah kami yang selalu dibenahi sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian juga dikembangkan nilai-nilai karakter, antara lain jujur, sopan santun dan sebagainya. Silakan, Neng. Nah, output yang diharapkan ini siswa kami setelah menempuh pendidikan menjadi orang yang taat dalam ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, kemudian ramah, kemudian memiliki budaya literasi yang tinggi, ya, kemudian memiliki keterampilan abad 21. Ini harapan kita seluruh sekolah untuk siswa-siswi kita. Nah, di samping itu juga memiliki keunggulan dalam bidang akademik maupun non akademiknya, ya. Nah, lanjut Bune. Ya. Nah, dampak dari itu semua kita berharap siswa kita setelah belajar di sini menjadi insan yang literat, yang bisa memahami karena membaca dan melakukan sesuatu berdasarkan pemahaman.
Jadi mudah-mudahan tidak asal share ilmu yang didapat, tapi memiliki daya literasi yang tinggi. Kemudian juga menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, ramah, dan itu tadi memiliki keterampilan yang diperlukan setelah turun ke masyarakat, yaitu 4C. Nah, program-program yang unggulkan mungkin juga sama dengan Bapak Ibu yang lain, sekolah Bapak Ibu yang lain, itu kita juga fokus dengan event tahunan dari kementerian, baik itu KSN, kemudian FLS 2N, kemudian SD dan sebagainya. Nah, jadi karena itu event tahunan dan mesti kita ikuti, itu menjadi program unggulan di sekolah kami yang nanti juga disupport dari dana sekolah dibina khusus untuk siswa yang berbakat istimewa di bidang itu yang dipilih. Kemudian juga kita untuk menuju ke siswa literat tadi, di sini di seluruh siswa diwajibkan untuk menyusun karya tulis ilmiah. Karya tulis nanti akan diujikan, diujikan oleh Dewan Guru, diuji. Bahkan yang tahun ini Dewan Pengujinya kita undang perwakilan dari sekolah lain. Jadi apa yang ditulis ini diujikan dan dipresentasikan, dan hasilnya dicetak dan disimpan di perpustakaan sekolah. Nah, kita sedang menyusun supaya nanti setidaknya abstrak apa yang diteliti oleh siswa tersebut bisa diunggah di perpustakaan digital kita, tapi ini masih proses belum. Nah, dari apa karya tulis yang mereka susun ini, jika ada yang memenuhi kriteria atau layak diteliti lebih lanjut, itu nanti yang akan kita lanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, mungkin ke Pirna dan sebagainya. Nah, ini kemudian juga gerakan literasi sekolah yang masih berjalan, ini yang literasi baca tulis Al-Quran. Jadi sebelum pembelajaran ini ada tugas untuk membaca Al-Quran untuk yang beragama Islam. Kemudian literasi sebelum KBM ini beberapa tahun karena pandemi ini stop, tidak berjalan, tapi dulu sempat berjalan sampai dihasilkan karya. Jadi menyusun puisi, membuat cerpen, ini sempat untuk dibukukan, dicetak, disimpan di sekolah. Ini untuk gerakan literasi sekolah. Kemudian pembinaan ekstrakurikuler, kemudian juga fokus UTBK karena UN ini sekarang tidak ada lagi, dan masyarakat atau perguruan tinggi ini memotret sekolah dari nilai rata-rata UTBK ya, Bapak Ibu, ada 1000 sekolah. Makanya kita fokus ke sana dengan menyiapkan anak-anak kami itu menguasai TPS-nya, teman-teman, ya, kemampuan yang skolastiknya yang tidak diajarkan. Nah, itu mulai tambahan di sore hari. Cuman tahun kemarin karena pandemi ini terkendala, tapi sebelumnya sudah pernah dilakukan. Sehingga kita di Kalsel ini peringkat berapa ya untuk dari rata-rata UTBK itu masuk 10 besar. 4 atau 5 saya 4 ya, keempat. Nah, setelah SMA Banua, kemudian Banjarbaru, seperti itu. Nah, ini program unggulan yang lain yaitu mewujudkan siswa kami yang sebagai pelajar Pancasila sesuai dengan ini. Walaupun kita belum sekolah penggerak, tapi kita adopsi. Nah, ini sudah mungkin saatnya, atau nanti kurikulum depan ini sudah kurikulum prototipe. Nah, kita sudah canangkan ke sana. Kemudian juga kegiatan ekstra, kemudian guru untuk era digital ini juga kita program untuk senantiasa guru itu bisa menguasai, mengikuti perkembangan teknologi informasi yang ada. Kemudian ada kegiatan Jumat Bersih, Jumat Sihat, Jumat Takwa. Nah, tapi ini karena kendala pandemi ini masih belum berjalan. Kemudian dari segi prasarana dan sarana kita berusaha melengkapi kelas. Di tahun ini ada Smart TV di tiap kelas. Jadi sebelumnya LCD ini sudah seluruh kelas, kita mengarah ke sana. Tapi ini bertahap terkait dengan dana yang ada. Sementara baru 2 kelas baru ada di AC Smart TV untuk mengantisipasi perkembangan teknologi yang ada. Oke.
Nah ini didukung oleh PNS-nya sekitar 49, kemudian honorer 19, kita 68 tenaga pendidik dan kependidikan. Next please. Ya, ini tenaga teknisnya, tenaga kependidikannya, tata usahanya, bisa lanjut ya. Kemudian juga ruangan kami ada internet di hotspot beberapa, ini sudah ada musola 2 lantai, listriknya sekian, lanjut kuning. Ya, kemudian ekstrakurikuler yang mengembangkan di sana ada paduan suara, band, panting, tradisional, teater dan sebagainya. Nah, ini tadi salah satu siswa-siswi kami yang menekuni di bidang ekstrakurikuler dan yang menyanyi ini atau yang memimpin biola tadi prestasinya tingkat nasional, penyanyi solo tingkat nasional. Siapa namanya? Davina ya, Davina. Nah, seperti itu. Kemudian juga kurikuler di belakang, misalkan KSN tadi kita sediakan guru pendamping dan ada pelatihan intensif saat sudah mau pelaksanaannya. Jadi dipilih dulu siapa yang mau yang minat di bidang misalkan fisika, kimia atau biologi, dan nanti kita akan seleksi KSN tingkat sekolah terlebih dahulu dan akan menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Seperti itu. Lanjut. Ya, kemudian ada debat bahasa Indonesia dan debat bahasa Inggris. Ini kita selalu mewakili Provinsi Kalimantan di tingkat nasional. Nah, ini tidak lepas dari pembinaan dan pendampingan terus-menerus, baik dari senior-seniornya yang sudah lulus maupun dari guru di sekolah sini untuk dibina. Jadi kita melibatkan juga yang sudah alumni, sehingga untuk LDBI dan ESDC ini selalu masuk ke mewakili provinsi. Bisa lanjut. Nah, saya kerohanian dan sebagainya ini mungkin sama aja. Next. Ya, lanjut. Nah, lebih fokus lagi di bidang kami di kurikulum ini di era pandemi kita berusaha untuk melaksanakan blended learning karena 50% yang di sekolah. Nah, dengan seperti contoh ini, walaupun tentu tidak sempurna semuanya, tapi bisa dilakukan. Tapi ada bapak ibu guru yang bisa langsung melayani siswa di rumah sama yang di sekolah dengan blended learning. Kemudian penguatan di bidang akademis, ini ada penugasan, kemudian ada foto di sana. Ini saat uji karya tulis, penghargaan yang diperoleh diberikan di saat kegiatan upacara. Nah, ini penguatan KTI, jadi karya tulis ilmiah, karena kami memandang KTI ini sampai kuliah akan diperlukan. Kemudian juga mesti menulis skripsi, sehingga kita modali dari di sini. Mudah-mudahan kalau sudah di perguruan tinggi sudah tidak asing lagi dengan menulis. Kemudian kompetensi IT, kita melaksanakan pelatihan guru secara terprogram, apa yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Next. Nah, ini pas. Kemudian pemanfaatan akun belajar ID. Bapak Ibu, untuk penilaian akhir semester maupun penilaian akhir tahun kita menggunakan aplikasi sudah online. Jadi dari aplikasi yang disusun oleh guru IT kita, sehingga siswa mengerjakan PAS maupun PAT ini di sekolah dengan menggunakan laptop atau menggunakan Android di sekolah ini. Jadi sudah paperless untuk ujian seperti itu. Kemudian, nah ini tampilan CBT kita saat anak-anak ujian akhir semester maupun akhir tahun menggunakan aplikasi berbasis web di sekolah kita, dan itu foto saat mereka melaksanakan ujian sekolah atau ujian semester. Berikutnya, kemudian yang ini baru mau kita launching, pastinya hari ini kita launching. Kita untuk administrasi pembelajaran ini meluncurkan namanya buku guru SMA Negeri 7 Banjarmasin. Nah, di sini akan semua guru yang mengajar di kelas menuliskan jurnal, profil siswa, daftar nilai yang tidak hadir dan sebagainya. Ini
melalui Android. Jadi mengisi jurnalnya kita tidak lagi manual, tapi menggunakan Android, masuk ke situ dan itu bisa dilihat oleh seluruh guru dan bisa langsung diunduh, direkap oleh adminnya. Nah seperti ini yang kita kembangkan mulai di semester ini. Sebelumnya kita masih manual, apalagi ya saat PJJ semalam itu masih menggunakan Google ya. Nah ini kita sudah selesai dan untuk jurnal kemudian siswa yang telat dan sebagainya ini nanti wali kelas capture surat izinnya, kemudian mengisikan siapa anak buahnya yang hari itu tidak hadir. Nah itu bisa dilihat semuanya. Ini aplikasi ini dinamai oleh kita Buku Guru SMA Negeri 7 Banjarmasin. Ini untuk administrasi sekolah atau administrasi KBN di kelas. Nah, bidang sarana prasarana ya selama pandemi sesuai dengan kemampuan sekolah ini selalu kita tingkatkan. Ini hanya gambar-gambarnya dan lanjut ini. Nah, kemudian tadi sudah saya singgung ada penambahan Smart TV di kelas tertentu, tapi baru 2 kelas dari 29 kelas. Tapi ini menjadi modal kalau nanti komite sekolah mungkin menyetujui dan itu dirasa bagus, tentu bisa sharing dari dana pemerintah sama komite sekolah. Nah, ini ada penambahan kegiatan RKB, penambahan ini, dan kemudian kemarin ini ada vaksinasi seluruh siswa di sekolah kita. Lanjut ini. Nah, di bidang kesiswaan ini mengkoordinasi kegiatan-kegiatan di bidang kesiswaan. Kemudian berlanjut. Nah, ini prestasi yang diperoleh anak kami ini kita unggah di akun Instagram di sekolah kita. Nah, ini kalau misalkan bisa diklik kuning. Nah, ini untuk sekaligus untuk mengadministrasikan prestasi-prestasi, sekaligus nanti bisa di diekspos supaya anak-anak juga kebanggaan kita. Nah, bisa diturunkan nih, scroll ke bawah ya, pakai mouse scroll ke bawah. Nah, ini beberapa kegiatan-kegiatan manfaatkan Instagram untuk mempublishnya. Nah, ini Bu Ning dan Pak Haji Sugianur, ini adalah guru penggerak di sekolah kita, sudah resmi, dan beliau saat ini sedang menjalani tes untuk di pengajar praktek, ya, pengajar praktek untuk CGP yang angkatan berikutnya. Nah, ini diharapkan jadi motor ke seluruh guru mengikuti program pemerintah tentang guru penggerak. Nah, ini kegiatan-kegiatan dan prestasi kita upload di Instagram sekolah kita. Nah, kembali aja ke presentasi PowerPoint-nya tadi. Yang merah bawah ya. Ya, bawah lagi. Scroll ke bawah. Ya, slide-nya ya, bawah ya. Kemudian alumni link kita data, mungkin diklik linknya alumni yang link tadi yang tanda panah ya, yang tanda panah ya, link ya, link alumni 2021 ya, 2 kali ya, data kelanjutan aja, bukan ya. Nah, ini beberapa alumni kami dari sekitar 370 siswa alumni tahun lalu yang melaporkan nih sekitar 267, jadi tersebar mulai dari ada yang di luar negeri juga, kemudian ada yang di Jawa, tapi sebagian besar di Lampung Mangkurat di sini. Nah, seperti itu, ada yang negeri dan juga ada yang swasta, jadi tersebar. Ada juga yang sekolah ke luar negeri, tapi kalau di persentase sebagian besar di
di sini. Untuk tembus ke Jawa ada juga yang tembus lewat SBMPTN, misalkan ke UGM ada, ke IPB ada juga, bahkan yang ke UI juga ada. Tapi memang persentasenya tidak banyak seperti itu. Ini untuk data-data alumni kami bisa dilihat. Nah, ini sebagian besar dan banyak kan masuk lewat SBM. Nah, makanya kita rata-rata SBM itu untuk lumayan tinggi, ada peringkat 3,5. Nah, dari sana. Untuk yang SNMPTN cuma 18, tidak banyak. Seperti itu. Oke, kembali ini lanjut. Ya, ini kegiatan-kegiatan sekolah. Lanjut ya. Nah, di bidang humas kita memanfaatkan mesos. Kita menyusun SMA Negeri 7 Masjid TV. Jadi terutama ini jadi lebih bang saat pandemi. Jadi kegiatan dan diupload di SMA Negeri 7 Banjarmasin TV. Jadi saya tidak mengelingnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau melihat aktivitasnya juga bisa di YouTube. Jadi kita mau ngecek SMA Negeri 7 Banjarmasin TV. Nah, mungkin nanti ini juga kegiatan kita akan diunggah bagian humas Pak Agung. Nanti bisa dilihat di SMA Negeri 7 Banjarmasin TV. Nah, sedikit lagi nih. Nah, ini juga bagian humas. Kemarin juga ada kegiatan donasi melibatkan siswa dan sebagainya. Nah, ya, Bapak. Oke. Nah, ya ini peringatan ya. Nah, ini donasi global ini sesuai. Nah, ini kegiatan di bidang humas. Terus, ya. Kira-kira itu Bapak Ibu apa yang kami lakukan untuk di sekolah kita. Tentu ini hal yang biasa saja buat Bapak Ibu semuanya, tapi itu kami lakukan. Nah, kurang lebihnya kami mohon maaf. Nah, nanti kalau misalkan ada tanya jawab kita bisa sharing. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya akhiri sementara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Ya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selanjutnya akan kita ikuti dialog bersama pihak SMA Negeri 7 Banjarmasin. Jika ada hal yang perlu dikonfirmasi, dipersilahkan. Ya, monggo Bapak, ya silakan kalau ada yang mau dikonfirmasi dan kita belajar bersama, ya kita tidak lebih baik dari mungkin sekolah dia juga. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Prayitno, Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Penajam Basir Utara. Yang kebetulan tahun ini, alhamdulillah kemarin di angkatan 2 kami bisa lolos sebagai sekolah negara. Saya pernah melihat satu video dari seorang pakar pendidikan, kalau nggak salah Pak Ibrahim Badawi, mengatakan bahwa sekolah yang baik itu adalah sekolah yang bisa mengembangkan dan berdayakan potensi baik siswa, guru maupun tenaga pendidikan yang lain. Dan saya yakin kita semua sepakat dengan hal ini ya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak narasumber mengenai pemaparan kegiatan-kegiatan dan prestasi yang dicapai oleh SMA 7 Banjarmasin ya. Sangat terkesan sekali, dan ini adalah mungkin gambaran sekolah yang bagus dan kita semua tentu ingin ke arah sana. Cuma dari ini kami timbul pertanyaan Pak. Yang pertama yaitu dalam menghasilkan suatu tadi baik kegiatan yang begitu banyak, kemudian juga menghasilkan prestasi, tentu perlu pengelolaan yang baik. Dan untuk itu juga diperlukan yang namanya dana Pak ya, mesti dana. Ini mungkin masalah kita bersama.
Nah, mungkin yang saya tanyakan bagaimana sekolah ini bisa menyediakan dan mengelola dana sekolah yang ada itu sehingga bisa menunjang pencapaian atau mendukung pencapaian dari program sekolah. Yang pertama itu Pak. Kemudian yang kedua tentu juga saya yakin selain dana dan dukungan dari tadi tenaga pendidikan, tentu yang tidak kalah penting adalah juga dukungan dari orang tua dan stakeholder atau masyarakat yang lain. Nah mungkin juga tolong diceritakan Pak, bagaimana dari sekolah ini untuk memberdayakan atau mengikutsertakan orang tua, komite, masyarakat dan stakeholder yang lain dalam rangka untuk pengembangan sekolah ini. Saya kira dua ini Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, tadi saya maafkan ya. Tentang pertanyaannya, mungkin mohon izin Pak Kepala Sekolah bisa lebih berkompeten untuk masalah dana. Pada Bapak mungkin silakan. Terima kasih atas tanggapan atau pertanyaan dari Pak tadi dari Pak ya. Yang pertama masalah dana. Memang di mana-mana ini masalah dana menjadi masalah. Tapi terakhir ini Pak dengan Bosrek dan alhamdulillah kami ada Bosda di sini. Sekolah diminta untuk menghabiskan dana, ternyata banyak teman-teman itu tidak habis. Tidak habis. Tapi alhamdulillah kalau kami ada juga tersisa karena ada akun-akun yang apa namanya, misalnya kemarin itu listrik ya. Listrik kalau tidak PJJ itu banyak anggarannya. Jadi setelah 1 tahun PJJ kemarin mau kami turunkan tapi tidak berani terlalu turun karena semester kedua itu akan kami duga akan pelaksanaan BPM Pak. Jadi tidak kami turunkan sehingga turun sedikit begitu. Ternyata sampai akhir semester 2 kemarin tetap kami PJJ sehingga untuk listrik itu masih lebih lah. Jadi tidak banyak lebihnya. Kalau tahun lalu dana Bosrek itu kami sisa dana sekitar 270-an. Nah tahun ini tadi sekitar 70-an jutanya. Nah ini karena terkait dengan juknis dan mata akun anggaran. Kemudian terkait dengan kegiatan tadi, memang dana yang ada itu tidak cukup karena sesuai dengan apa namanya juknisnya tidak semua bisa terakomodir atau terakomodasi. Nah contohnya pendaftaran kegiatan lomba atau transportasi lomba ke luar daerah itu tidak diperkenankan kan di dana BOS. Nah oleh karena itu memang terpaksa kita kerjasama dengan orang tua siswa. Nah cuman juga akhir-akhir ini tadi kami juga mengalami kesulitan di masa yang setelah adanya PP nomor berapa yang tentang komite sekolah Bapak. Sehingga kalau dulunya alhamdulillah kita orang tua melalui komite sekolah dukungannya luar biasa. Sehingga paling tidak kami setiap tahun itu bisa membangun RKB Bapak. Satu RKB untuk sarpras, kemudian kegiatan-kegiatan ekstra lainnya. Itu hampir sebagian besar didukung oleh komite sekolah. Namun di akhir-akhir tadi mulai tahun 2017 kemarin memang peran serta atau kami tidak bisa lagi terlalu banyak menggali dana ke orang tua. Kita tidak bisa lagi mewajibkan karena adanya sumbangan. Jadi hanya sumbangan yang tidak boleh ditetapkan, tidak boleh ditetapkan per orang per siswa dan waktunya, sehingga apa namanya itu sedikit banyak mengurangi. Tapi alhamdulillah dengan apa namanya efisiensi juga, sehingga kegiatan-kegiatan
pelatihan itu masih bisa. Nah misalnya kita ke pelatihan ke luar daerah Bapak, misalnya pelatihan atau begitu kegiatan di Pulau Jawa sana, maka kita sharing dengan orang tua. Jadi misalnya biaya pelatihannya biaya dari sekolah, kemudian untuk tiketnya bisa dari orang tua. Tapi itu pun yang mampu, yang tidak mampu bisa disubsidi yang lain. Nah itu mungkin ya untuk dana seperti itu. Kemudian dengan ini pun tahun ini masih belum kami belum rapat dengan komite sekolah Bapak, menunggu bulan ini tadi, rencananya bulan Februari. Mudah-mudahan nanti kondisi akan selalu membaik. Kemudian orang tua juga kami undang untuk terlibat Bapak, dalam narasumber, kemudian dalam sumbangan dana khusus. Artinya anak-anak itu nanti dia kalau ada kegiatan Pak mengajukan proposal kepada orang-orang tua selain yang sumbangan misalnya bulanan. Nah jadi apabila ada kegiatan anak-anak itu ke orang-orang tua atau alumni seberapa dampaknya itu dimanfaatkan dengan sebisa mungkin. Nah jadi itu saja mungkin. Jadi orang tua memang beberapa ada yang kami undang untuk sebagai narasumber juga Bapak. Jadi mereka merasa berkontribusi, merasa memperhatikan dan juga merasa ikut bertanggung jawab kepada anak-anak didik mereka. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Iya Pak Adi ya, tentang sumber pendanaan. Yang pertama memang dari bos pusat, kemudian dari bos daerah itu per anak 550. Nah dari bosda dari provinsi. Kemudian kita juga karena itu nggak cukup, terutama untuk event-event tertentu, itu biasanya kita melibatkan orang tua untuk bisa menambah dana kegiatan, sehingga siswa membuat proposal. Antara lain, misalkan saat kegiatan uji karya tulis ilmiah itu kita mengundang orang tua siswa untuk datang menghadiri saat putra putrinya diuji begitu. Nah, dengan begitu dia melihat ada benar-benar ditindaklanjuti atau dibimbing anak saya, jadi mereka memberikan tambahan untuk sekolah. Terus terutama juga misalkan mau pembinaan KSN yang levelnya ke Jawa misalkan, ini mungkin uang tiket proposal yang khusus seperti itu. Oke. Jadi ada program terlebih dahulu dari sekolah, program itu baru diajukan ke orang tua. Memang kita tidak berani mau matok sekian, kita nggak bisa, tapi kita mengajukan program dulu. Mungkin termasuk tadi Smart TV itu untuk ada model 1 kelas, 2 kelas, nanti mungkin selanjutnya akan ditawarkan ya Pak ya, rencananya akan ditawarkan sharing kan dengan untuk melibatkan kelas-kelas penambahan. Oke. Oh ya, ada nambahan kegiatan podcast sedang disusun ruangnya ya, dan podcast yang lagi sekarang. Mungkin itu Pak, mungkin ada tambahan lagi, atau kalau tidak mungkin dari enggak Ibu. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Hartini Aryani. Saya kepala sekolah SMA Negeri 5 PPU Penajam Pasir Utara. Saya tadi mendengarkan paparan Bapak tentang prestasi anak-anak di SMA Negeri 7 sini, dan saya tertarik. Cuman menimbulkan pertanyaan juga, menimbulkan keingintahuan saya. Selama kita tahu kan, kita mungkin seluruh Indonesia bahwa 2 tahun ini kita dilanda PTM, itu apakah dia SMA Negeri 7 ini pembinaannya tetap berlangsung atau ada selama 2 tahun itu. Kemudian kalau toh ada, kita pengen tahu teknisnya ya, mungkin
kami ada juga, kami mengadakan juga walaupun online gitu dari rumah jauh. Mungkin nanti ada tip-tipnya mungkin dari SMA 7 yang bisa mungkin kami tiru atau kami tambahkan, karena kami selama ini online, pembinaannya online, tapi jujur Pak sangat tidak maksimal. Ya hasilnya juga yang tidak maksimal. Kemudian yang kedua Bapak, tadi saya juga mendengar pemaparan Bapak bahwa banyak siswa SMA 7 ini yang masuk pada lolos di SBM ya. Mungkin Bapak bisa menceritakan SMA 7 ini punya program khusus untuk pembinaan siswa untuk menghadapi UTBK, apakah itu ada, dan kalau ada, ya ada mestinya ya, kalau ada mungkin bisa cerita sedikit lah, mungkin ada yang bisa kami tiru, kami bawa ke sana teknis pembinaannya gitu, mungkin ada trik-trik khusus, mungkin itu siapa tahu bisa kami contohkan untuk anak kami di sana, nanti juga bisa banyak, lebih banyak lagi lah yang lolos di SBM ya gitu. Mungkin itu aja Pak. Oh ya satu lagi, sama saja bisa, kalau ini pembinaan persiapan UTBK, kalau ini yang OSN ya. Tadi KSN. Tadi bahkan ada yang sampai nasional ya sekolah ini. Terakhir tahun berapa itu Pak ya? Tahun berapa? Perunggu. Yang dapat perunggu itu sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Yang fisika. Nah itu, kemudian kayaknya peningginya cuma perunggu itu. SMA Banua yang sampai mendapat emas. Ya, jadi kita paling tingginya hanya untuk KSN hanya terakhir tahun kemarin juga walaupun pandemi kan nggak ada kemana. Ya kita hanya tingkat provinsi, dan di tingkat provinsi untuk ke nasionalnya lepas. Sama saja. Jadi siapa tahu ada, kita bisa sharing kan, bertukar pengalaman untuk pembinaan anak kita gitu loh Kak. Mungkin itu saja yang saya pengen tahu, mungkin juga teman-teman lain bisa ini pelajaran bagi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Mungkin bisa saya jawab, kemudian mungkin Ibu Ning nanti nambahkan. Ya, untuk pembinaan siswa yang berprestasi atau berbakat ini, terutama di pandemi, itu memang di awal masuk kita identifikasi dulu dari formulir yang kita ini, dia punya bakat apa, juara pernah apa di SMP, nah seperti itu. Nah dari situ setelah kita pilah, kemudian kita serahkan ke gurunya dulu. Ada kandidat olahraga pernah SMP-nya juara, seninya menyanyi ini ada, nanti pegangi oleh mereka. Kemudian dari situ pembinanya langsung dalam tanda kutip menempel begitu. Ya, nanti pembinaannya seperti apa itu bisa tidak fokus harus di sekolah lagi pandemi, bisa online. Nah bisa juga tatap muka khusus, hanya berapa orang ya, misalkan mau debat nih, itu sampai latihannya tiap hari ya mungkin ya. Pembinanya itu melatih untuk debat bahasa Inggris dan sebagainya ini bisa online, bisa juga tatap muka ke sekolah terbatas jumlahnya, seperti itu Bu. Kemudian juga itu masalah pembinaannya. Jadi pertama memang kita sudah lihat dulu mulai dari SMP-nya ya, seperti itu. Memang untuk sampai tingkat nasional, kalau kita tidak punya bibit-bibit yang bagus juga disitulah kendalanya. Kalau bibitnya bagus, kemudian didukung oleh program kita, biasanya tembus sampai ke sana. Gitu. Nah mungkin untuk KSN yang akan banyak itu di SMA Banua, nanti bisa Bapak Ibu dari lebih lanjut yang sampai mendapatkan medali emas dan sebagainya. Kita untuk KSN meninggi prestasi hanya perunggu fisika pernah 2-3 tahun yang lalu sebelum pandemi. Kemudian hanya sampai seleksi tingkat provinsi, di tingkat nasional gugur juga, karena ya tadi pembinaan kita kalau sudah lepas dari tingkat kabupaten kota ini, guru-guru juga sudah nggak kurang mampu lagi ibaratnya yang tingkat nasional itu. Nah ada yang usahanya kita ada yang dibinakan di lembaga tertentu di Pulau Jawa itu, tapi kan itu hanya singkat sekali, hanya 2 minggu paling. Nah itu juga hasilnya belum signifikan. Seperti itu. Mungkin Budi mau nambah. Kenapa? Oh iya ya, untuk UTBK. Nah kita memprogramkan yang di sini tadi untuk UTBK ini kan tesnya tes TPS dan TPKN, pengawasan skolastik dan akademik. Kalau akademik kan sudah dipelajari di pelajaran di sekolah, tapi untuk
tes potensi skolastiknya ini kita memprogramkan untuk ada pelatihan tersendiri, soal-soal untuk tes bakat yang skolastik, tes skolastiknya, kemampuan literasi, numerasinya itu dikenalkan ke anak-anak kita. Nah, untuk persiapan UTBK, nah seperti itu. Nah ini karena tidak dianggarkan di sekolah, ini kita ajukan ke komite, mau nggak biayai sekian ini untuk uang lelah guru yang mengajar di luar jamnya. Nah ini karena online kemungkinan nanti kita laksanakan online juga situasi. Tapi ada juga kendalanya, kadang anak-anak itu beberapa sudah ada yang les di luar. Kalau tidak ada yang les di luar, asal kita punya datanya, dipersilakan aja. Kalau jadwalnya crash dengan yang di luar, tapi mau milih di luar, tapi kalau mau memilih di sini juga kita welcome saja. Nah jadi fokus ke sana untuk mengenalkan setidaknya tipe-tipe soal TPS, tes skolastiknya. Kalau nggak dikenalkan kan ya bingung kan, nggak pernah lihat soal-soal yang seperti itu, ya kemampuan yang bahasa, kemampuan yang numerik dan seperti itu. Mungkin itu Bu, jadi itu yang kita programkan untuk fokus ke UTBK karena SNMPTN UN-nya sudah kita ada. Mungkin itu Bu ya. Oke, mungkin kalau itu ada Bapak yang lain cukup, oke. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau memang sudah jasa cukup dan itulah sekolah kami. Monggo kalau misalkan ada tambahnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya bertanya saja. Ini saya menanyakan mungkin jangan kita zaman normal saja Pak ya, normal artinya pulangnya sore hari. Jadi saya tanya ke Ibu tadi bahwa katanya 5 hari kerja Pak ya, bulan sebelumnya. Nah itu kami biasanya pengelolaan desa itu adalah sore hari. Nah itu kan waktunya mepet Pak ya. Nah jadi mensiasati kayak apa caranya itu. Ya, makanya teman kami di Samarinda juga itu yang namanya istimewa 3 macam itu menurun olimpiadanya itu. Kenapa? Pemilihannya itu sedikit waktunya. Pada waktu 6 hari kerja dipanjang Pak ya. Gimana? Terus yang kedua, ini saya tertarik di misinya tuh ada membekali anak itu keterampilan yang sesuai dibutuhkan abad 21. Ya, walaupun luas ya, tapi kan jadi mungkin nanti di misinya atau di bekerjanya pun disebutkan ya. Itu keterampilan dikembangkan di sini apa kira-kira ya? Itu. Kalau kita karena kan ada PKWO gitu ya. Nah mungkin di sini lebih spesifik apa gitu ya. Sehingga yang diperlukan abad 21 itu sudah tercover di sini. Nah itu kemudian nanti dapat kita adopsi kembali. Kemudian literasi Pak. Literasi kita juga pernah melaksanakan literasi bahasa Pak ya, membaca agama loh ya, keagamaan, baca agama. Tapi literasi itu banyak Pak ya, ada literasi budaya, ada literasi zaman. Itu yang pernah saya tahu yaitu kadang ada butuh baca banyak macam. Nah di sini dikembangkan literasi itu yang mana Pak? Saya melihat begini, di Kalsel ini literasinya tinggi katanya ya, dan di Kaltim rendah. Nah ini kita mau belajar ini gimana caranya supaya anak itu literasinya tinggi. Terus terang saja kalau dia mau baca soal itu, karena jawabannya aja dibacanya itu. Nah, baca pernyataannya pakai dah jadinya kan. Pada situ penting ya. Karena lagi AM itu belum dia tidak sehingga dia bisa menjawab itu. Itu mungkin ya salah hilaf mohon asal untuk waktu kepada. Ya, terima kasih mohon maaf dengan Bapak Ahmad Yarkasi, Pak Ketua, terima kasih ya. Oke, Pak, yang pertama tentang mensiasati karena 5 hari kerja ekskulnya waktunya habis ya Pak ya. Yang pertama kan kita kalau 5 hari kerja pulang jam 16 nih.
ya jam 16, masih ada sisa waktu kalau ini anak itu langsung mau kegiatan eskul sampai jam biasanya setengah 6. Kemudian kita fokuskan ke setelah hari Jumat. Di hari Jumat itu kita hanya sampai jam sholat zuhur, satu lagi 2 jam yang normal tuh. Nah itu masih ada cukup waktu Pak untuk yang di hari Jumat. Kemudian hari Sabtu itu kan kita free. Nah, kalau anak-anak mau melaksanakan di hari Sabtu dengan pembinanya itu dipersilakan. Jadi yang hari Sabtu itu kan libur, mereka yang mau eskul di hari Sabtu dipersilakan. Tapi itu tidak resmi. Jadi kita alokasikan, kita angkat waktu ada di hari Sabtu, Jumat setelah Jumatan juga setelah jam 16. Cuman kalau itu terasa capek, ya banyak di hari Sabtunya. Mungkin itu Pak untuk yang di hari normalnya. Kemudian untuk membekali keterampilan abad 21 itu kan terkait kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, memacu kreativitasnya. Ini dilakukan oleh teman-teman lewat pembelajarannya Pak. Jadi kita dorong untuk teman-teman itu dalam mengajar itu menciptakan mereka supaya bisa berkolaborasi. Misalkan dengan grup, dengan kelompok, presentasi ke depan, berarti dia melatih komunikasi. Kemudian saat dia presentasi, komunikasinya dibina yang baik seperti apa. Kemudian kalau kreativitas supaya tidak tertutup, maka guru-guru di dalam kelas itu kita anjurkan untuk supaya jangan sampai menutup kreativitas siswa, baik dalam segi bertanya maupun menyampaikan gagasannya. Ini dari situ. Intinya lewat guru dalam pembelajaran untuk mencapai keterampilan abad 21-nya di sana. Kemudian untuk literasi yang di waktu normal dan kita dulu masih concern yang 15 menit membaca sebelumnya belajar, itu memang kita ada pojok-pojok bahasa di tiap kelas. Nah, di tiap kelas itu di ruang tersisa ada lemarinya, ada di sana pojok bacanya, juga ada di depan seperti itu. Tapi selama pandemi memang untuk ini tidak berbeda. Mungkin itu Pak ya. Oke. Ada adan, jadi kita break sebentar dan setelah adan nanti kita kembalikan kalau tidak ada bicara kepada pembawa acara. Seluruh Bapak Ibu yang tergabung dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Kabupaten Panajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur, dimohon maju ke depan untuk menerima cenderamata dari SMA Negeri 7 Banjarmasin sekaligus mengambil sesi foto bersama. Dipersilahkan. Ya, pas sudah Pak. 1, 2, 3. Pemberian bukan dari 1, 2, 3. dari pihak MKKS SMA Panajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Ya. Terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya pemberian cenderamata dari SMA Negeri 7 Banjarmasin. Jangan Pak Edi Pak. Apa ini Pak?
Oh, oke. Belum. 1, 2, 3. Ya. Lanjut. Semuanya. Ya, ambilin. Berarti semuanya satu-satu. Lanjutnya Pak ya. Ada dari sebelah sini. Belakang Bapak. Ke sini. Ya. Sini aja dulu. Ke sini. Semuanya di belakang Bapak. Ambilin. Siap. Kalau diterima dalilnya. Siapa yang Pak? KPKN dia. Oh iya. Hati. Kaltem yang pertama ketemu di Semangat ini. Kalau nggak lapor di jamnya Pak. Pertama Pak Budi. Oke. Terima kasih Pak. Bapak di sebelah sini, semuanya ikut ya. Bukan ini semua sini. Berangkat. Posisi pas ya kan? Geser. Masuk semua. Mana? Di sini. Ya. 1, 2, 3. Ya dah. Ya tangannya. 1, 2, 3. Kunjungan kerja MKKS SMA Kabupaten Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur di SMA Negeri 7 Banjarmasin pada hari ini. Minum kopi hanya secangkir, nikmat diminum dengan suami. Perpisahan ini bukanlah akhir, masih dapat bersilaturahmi. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Siti Fatimah Az-Zahra Subiakto undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Maju terus pendidikan Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.